Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Berjumpa lagi. Hari ini kita akan, saya Octavianus Saudi akan membawakan pengenalan mengenai aplikasi RHB yang baru. Karena kan di sini per hari ini, per tanggal 8 Mei 2020, kita ada switch ke aplikasi baru yang namanya, kalau Bapak Ibu bisa lihat semua di layar, itu adalah yang RHB TraceSmart ID with OA simplification, yang sebelumnya kan hanya RHB TraceSmart ID aja. Jadi untuk saat ini Bapak Ibu yang belum pindah atau belum berganti aplikasi, mohon silakan download dulu aplikasi yang RHB yang ada di layar Bapak Ibu semua ini. Ini bisa diakses di Google Play Store, bisa diakses juga di App Store, dan untuk desktop juga nanti ada perubahan, dan nanti juga linknya akan saya kirim ulang lagi, dan mungkin sudah beberapa kali saya kirim juga di grup Arahunter maupun di grup daerah atau di grup khusus RHB. Jadi untuk saat ini semua aplikasi online trading di RHB ini kita semua upgrade. Jadi kita ada pembaharuan dan ini berlaku di semua device maupun di laptop, di PC atau di Mac. Ya. Jadi untuk saat ini saya akan membahas dulu pengenalan sedikit tentang aplikasi ini di handphone, jadi via smartphone. Jadi untuk Bapak Ibu yang tradingnya via smartphone boleh diperhatikan, dan tenang aja untuk video pengenalan ini atau tutorial ini akan di save juga dan nanti akan kami share juga, jadi Bapak Ibu bisa akses ulang lagi ya. Dan nanti jika ada pertanyaan tolong di chat aja, bisa diketikkan di chat, nanti kita akan bahas sama-sama. Oke, kita mulai ya. Jadi untuk yang pertama adalah Bapak Ibu bisa akses dulu, ini saya bukakan di Google Play Store ya, ini seperti ini, tinggal di download. Jadi kita pakainya sekarang adalah yang simplification with OA. Oke, nah ini ya. Jadi ini bisa diakses di Play Store atau di App Store. Oke, setelah sudah di-download, maka langkah berikutnya adalah kita buka. Nah, ini tadi saya sudah buka aplikasinya, kurang lebih tampilannya seperti ini, kalau Bapak Ibu bisa lihat di layar, dan ini saya posisinya sudah login. Jadi langkah pertama adalah, nanti akan ada dua pilihan, yakni adalah, nih saya coba buka ulang lagi, satu lagi. Ya, nanti dia akan ada dua pilihan, di mana yang satunya itu adalah login now atau daftar registrasi. Jadi kalau Bapak Ibu yang dulu sudah trading dengan RHB, saran saya langsung klik login now aja. Jadi masukkan user ID dan passwordnya yang sama seperti di aplikasi yang lama. Cuman untuk beberapa mungkin Bapak Ibu mengalami kendala invalid username atau invalid password, tolong telepon ke call support online trading dari RHB Pusat, karena dari mereka yang bisa langsung aktifkan. Jadi nanti nomor teleponnya nanti saya akan lampirkan juga di bawah, atau nanti saya share juga di saat nanti saya share video ini untuk nomor teleponnya, karena untuk invalid ini hanya bisa diaktifkan dari RHB Pusat ya. Oke, untuk Bapak Ibu yang sudah bisa login, ini adalah tampilan home-nya, bisa diperhatikan dulu sama-sama di sini ya. Kenapa posisinya sangat beda? Kenapa juga banyak yang tanya, Mas, kenapa ini mesti diganti? Saya sudah nyaman dengan yang sebelumnya. Ya, semua upgrade, semua update baru dipastikan karena ada koreksi di aplikasi yang lama dan ditambah ada penambahan fitur. Mungkin Bapak Ibu di sini belum familiar dengan posisi tampilannya, ya. Tapi di sini saya pastikan lagi untuk saat ini tampilan yang saat ini sudah paling baru dan mungkin belum familiar aja untuk Bapak Ibu ya. Oke, pertama ini adalah home-nya. Biasanya kan home-nya adalah hanya satu layar atau hanya satu layer aja. Jadi untuk saat ini sebenarnya home-nya ini sudah terdiri dari beberapa layer. Yang pertama adalah ini, kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini ada tulisannya market. Jadi kalau market ini adalah gambaran dari keseluruhan ISG-nya ya. Kalau biasanya kan kalau dulu di aplikasi yang lama adalah dia akan muncul ISG-nya di bawah. Cuman untuk sekarang tidak dimunculkan di bawah, tetapi kita taruhnya adalah di kolom market karena isinya ini jauh lebih lengkap. Coba diperhatikan sama-sama ya. Di sini ada gambaran chart intraday-nya. Jadi chart dari dia buka sampai dengan dia tutup. Cuman saran saya untuk melihat chart untuk Bapak Ibu apalagi yang sudah ikut Arahunter, saran saya gunakan chart dari Tiara aja. Bahkan hari ini Tiara sudah bisa per 5 menit, jadi saran saya jauh lebih bagus lagi pakai Tiara aja. Jadi kalau chart di sini ini hanya defaultnya, dan sifatnya chart di RHB ini adalah basic, dia tidak ada pixelnya, dia tidak ada targetnya, tidak ada stop lossnya. Jadi semua
hanya kosong aja. Jadi saran saya untuk melihat chart sekali lagi, tolong pakai yang dari tiar aja. Oke. Lalu yang berikutnya, ya di sini ada IDX, betul ya. Nah, posisinya ketika IDX ini merah, ya posisi sekarang IDX adalah 4.600 dengan turun kurang lebih tipis 8 poin atau 0,1%. Jadi kalau misalnya ISG-nya IDX-nya ini adalah posisinya dia merah, maka dikatakan ISG hari ini kondisinya running-nya sedang posisi turun seperti itu ya. Oke, lalu sebelah kanannya ada apa ini? Ini adalah ada volume, lalu ada transaksi value, ada turnover, ada frekuensi, lalu nah kita jelaskan satu-satu. Jadi sebenarnya yang dilihat yang di mana? Kalau untuk ISG saran saya tidak perlu diperhatikan detail, cuman yang menjadi perhatian adalah lihat di sini aja, lihat kondisinya ISG-nya hari ini turun atau naik, itu aja. Karena kan kalau ISG kan indeks harga saham gabungan, jadi ini adalah campuran atau gabungan dari semua saham-saham yang ada di Indonesia digabungkan, kondisinya kebanyakan sahamnya naik atau kebanyakan sahamnya turun. Kalau kita lihat di sini sebenarnya ini hampir seimbang karena posisi turunnya pun hanya 0,1%, jadi saya pikir masih cukup oke. Kurang lebih seperti itu ya. Cuman kalau volume share itu artinya jumlah transaksi yang diperdagangkan dalam lot. Ya. Oke, lalu yang berikutnya di sini ada turnovernya. Turnovernya itu dalam rupiah. Jadi transaksi dalam rupiah hari ini adalah 3,3876 ini miliar ya. Berarti triliun, berarti sekitar 3 triliun transaksinya. Lalu ada frekuensi itu jumlah transaksinya. Jadi hari ini ada jual belinya berapa banyak. Ya, jadi frekuensi ini hitungannya kali. Contohnya hari ini adalah berarti ada transaksi 367.000 kali transaksi sampai dengan pukul 13.38. Oke, jadi ini dia akan terus bergerak. Oke, lalu yang berikutnya di bawahnya ada up, down, lalu unchanged. Ini maksudnya apa? Jadi dari total keseluruhan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, ada berapa saham yang up? Up ini artinya sahamnya naik hari ini per jam 13.38. Jadi hari ini ada 215 saham yang naik posisinya. Oke. Lalu yang berikutnya yang down. Down ini ada 109 ini kan dia berubah-berubah terus. Kurang lebih adalah 190 saham yang posisinya turun. Oke. Lalu ada yang namanya unchanged. Unchanged ini adalah warnanya kuning. Jadi posisi dia sama dengan posisi hari ini yang last ini adalah sama dengan posisi yang di close yang sebelumnya, jadi dia tidak ada perubahan. Unchanged adalah artinya posisinya tidak ada perubahan dibandingkan dengan hari sebelumnya, seperti itu ya. Oke, itu. Lalu yang berikutnya di bawahnya lagi ada open, high, low, break. Jadi open itu adalah hari ini ISG dibuka di level berapa, lalu high-nya ini adalah high-nya sempat menyentuh level berapa tadi tertingginya, lalu low juga terendahnya, break itu adalah hari sebelumnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini untuk indeks detailnya adalah kalau Bapak Ibu mau lihat ISG-nya, bisa lihat langsung dari tombol home yang ini. Jadi ini adalah layar home yang Bapak Ibu akan terima atau Bapak Ibu lihat nanti. Oke, lalu kita turun ke bawahnya, ini ada yang namanya TradeWatch. Ya, jadi ini kurang lebih adalah transaksi, kalau misalnya kita pakai aplikasi yang lama, ini adalah namanya live trade. Ya, jadi live trade-nya bahkan kita sudah masukkan semua di sana. Ya, langsung tinggal diklik, lihat di TradeWatch-nya ini adalah dia akan terus running. Jadi Bapak Ibu bisa lihat langsung ISG ditambah dengan running trade-nya. Kan kalau sebelumnya biasanya cuma satu layer. Jadi satu layer cuma satu desktop. Misalnya saya mau lihat portofolio, berarti yang cuma bisa dilihat ada portofolio aja. Cuman kalau untuk saat ini Bapak Ibu bisa lihat langsung ISG, Bapak Ibu bisa langsung ditambahkan dengan live trade-nya. Jadi memang pembaruan ini mempermudah lagi sebenarnya. Cuman mungkin Bapak Ibu belum familiar aja. Oke, lalu yang di bawahnya. Nah, di bawahnya ini biasanya kan kalau kita lihat, tanya, saya mau lihat dong transaksi saham-saham apa aja yang ditransaksikan besar, misalnya gitu ya. Oke, kalau yang di sini, ini adalah, kita biasakan pilihnya, kalau secara defaultnya RHB yang baru ini adalah, kita akan taruh 10 saham teraktif, atau dalam nilainya adalah yang paling besar. Contoh, kita lihat di sini ya, top stock di sini, ini defaultnya adalah berdasarkan value. Sekali lagi, defaultnya berdasarkan value. Oke, nomor 1 contohnya deh. Kenapa BCA bisa paling tinggi padahal dia posisinya minus? Ya, coba Bapak Ibu perhatikan di volume value transaksi. Lihat, transaksi BCA hari ini adalah 430 billion atau miliar, 430 miliar. Lalu di bawahnya ada BRI 350 miliar, lalu di bawahnya ada Telkom, Mandiri, dan seterusnya. Sampai dengan posisi ke-10 adalah Barito Pacific dengan transaksi hari ini
itu adalah 84,4 miliar. Jadi ini diurutkan berdasarkan dari value transaksinya. Ya, jadi kita sudah taruh di mana saham-saham yang paling banyak atau paling besar nilai transaksinya per hari ini. Seperti itu ya. Jadi di layer pertama ini Bapak Ibu sudah langsung terima semua informasi baik IHSG, lalu yang kedua adalah live trade, lalu yang ketiga adalah top stock. Jadi top stocknya ini berdasarkan value transaksinya. Semakin besar dia akan berurutan seperti ini. Jadi ada BCA, ada BRI, biasanya yang akan muncul di top stock berdasarkan value adalah saham-saham yang blue chip pastinya. Tapi belum tentu juga yang seperti BCA ini kan posisinya turun minus 2%. Cuman yang kita lihat adalah berdasarkan dari volume transaksinya. Oke. Ya, ini adalah tampilan utamanya. Kita turun lagi ke bawah. Di bawah ini ada yang namanya ada button buy dan ada button sell. Jadi kalau kemarin juga banyak nanya, di mana order path-nya? Ya, kalau sekarang sudah tidak ada yang namanya order path, tapi Bapak Ibu bisa langsung klik buy atau langsung sell. Clear ya? Contohnya, saya misalnya mau langsung buy, sini ya. Ini dipastikan dia minta trading pin dulu. Nah, contohnya, saya mau buy, misalnya Bapak Ibu sudah dapat saham apa yang hari ini fresh green. Tadi saya coba masuk di Adaro dan ternyata Adaro hari ini sudah naik 8,4%, lumayan. Jadi gini, stepnya adalah sama. Oke, ini saya ulang lagi. Kalau mau buy, biasanya kan kita ke order, lalu order path, lalu klik buy. Ya, kalau sekarang Bapak Ibu nggak perlu repot-repot lagi seperti itu ya. Langsung klik aja buy, selesai di sini. Mau beli sama apa? Langkahnya sama, cuma 3. Yang pertama adalah ganti kode emiten. Di sini, ini ada kata pembesar. Kalau Bapak Ibu bisa lihat semua. Nah, kaca pembesarnya diklik. Lalu kalau misalnya saya mau cari sahamnya adalah Adaro. Adaro katanya masih bagus. Oke, diketik aja Adaro. Lalu dipencet. Nah, ini adalah order book-nya si Adaro. Ya, kalau di aplikasi lama, dulu kan kecil. Dan dulu kan kanan kiri ya, atas bawah ya. Dulu bahkan banyak yang komplain, ini kenapa kok order path-nya RHB, gimana sih cara nentuin bid dan overnya, saya bingung. Sekarang kita udah kasih yang benar-benar bentuknya sama persis seperti di PC atau seperti di komputer, yaitu adalah posisi bid dan posisi over. Jadi sekarang itu sudah benar-benar kita berikan yang posisinya yang sangat sudah paling menarik dan posisinya sudah paling lengkap datanya. Oke? Nah, di sini kita lihat sama-sama ya. Ini setelah saya cek, setelah saya cari sahamnya dan saya tahu sahamnya dari mana, pasti dari Tiara, tinggal dilihat aja mana yang hari ini bull. Ya, tinggal Bapak Ibu buat trading plan, eksekusi di sini. Oke. Saya tadi lihat Adaro, oke. Cara bacanya seperti ini, cara baca datanya. Oke. Yang pertama adalah di sini ada last. Last ini adalah harga yang terakhir. Harga yang sedang running. Ya, itu kita sebutnya last price. Tapi kalau sudah tutup, nanti kita sebutnya sebagai close price. Oke, selama marketnya masih buka, dia akan terus naik dan turun. Oke, nah lihat tadi 1030, sekarang 1025, jadi memang akan terus berubah. Oke, last adalah last price, harga terakhir yang ada di pasar. Oke, lalu yang kedua adalah sebelah kanannya, ada change. Nah, change ini kita kasih dalam poin dan dalam persentase. Oke, hari ini jika dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya, Adaro ini sudah naik 80 poin. Atau dalam persentase adalah naik 8,42%. Oke, clear ya. Jadi kenaikan ini dibandingkan dengan harga hari sebelumnya. Nah, ini change sebelahnya lagi kita kasih lagi yang ini sama aja sebenarnya, yang dalam kurung sama yang persen change-nya ini. Oke. Ya, jadi setelah itu sebelah kanannya untuk valuation ini Bapak Ibu tidak perlu bingung kan, karena valuation ini hanya untuk seberapa besar rasio hutangnya. Artinya bukan rasio hutang perusahaan ya, tapi rasio hutang untuk Bapak Ibu beli saham itu dengan hutang. Tapi untuk saran saya adalah untuk Bapak Ibu yang masih baru, apalagi baru mulai trading dengan kondisi market yang seperti ini, tolong posisikan, nanti saya akan jelaskan juga, posisikan new outstanding balance atau cash yang Bapak Ibu pakai jangan sampai minus. Jadi artinya kalau nanti new outstanding balance-nya minus, maka Bapak Ibu artinya melakukan pinjaman. Dan saran saya untuk dengan kondisi market yang seperti ini, tolong jangan pakai hutang dulu. Ya, tolong tradingnya sesuai dengan yang dana yang tersedia dulu aja. Yang penting Bapak Ibu relax dan mendapatkan hasil yang optimal dibandingkan dengan berhutang ya. Oke, jadi itu ya, valuation itu adalah nilai seberapa besar yang akan
berikan pinjaman hutangnya. Cuman untuk saat ini tidak perlu dipusingkan dulu. Oke. Lalu yang berikutnya, nah di bawah ini adalah username Bapak Ibu semua. Ya, ini username Bapak Ibu semua dan di situ ada yang namanya NOB. NOB adalah New Outstanding Balance. New Outstanding Balance adalah artinya ini sama persis dengan aplikasi yang lama, yaitu adalah dana cash yang tersedia untuk digunakan, artinya digunakan untuk beli saham, atau dana cash yang bisa Bapak Ibu available tarik uangnya. Jadi nanti nggak usah bingung ya, berapa uang yang bisa saya tarik, lihat aja posisi di NOB-nya, New Outstanding Balance-nya. Nanti saya jelaskan yang di portofolio, ini posisi yang ada di untuk trading dulu, berarti saya available untuk beli saham Adaro ini adalah saya ada dana sekitar 34 untuk beli saham Adaro-nya, ya. Jadi posisi NOB ini saya fokuskan untuk saya mau beli saham. Jadi kan tadi NOB bisa ada dua, bisa dana cash yang tersedia untuk beli saham atau dana cash yang Bapak Ibu mau tarik uangnya, ya. Oke, itu ya. Lalu FA apa sebelahnya? FA adalah kepanjangan dari funding available. Funding available artinya Bapak Ibu ini dipinjamin uang sama RHB senilai 135 juta. Kalau misalnya posisinya sama seperti saya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan dengan yang ada di portofolionya masing-masing. Cuman saran saya, funding available ini jangan berhutang dulu aja. Cuman kalau misalnya Bapak Ibu mau pakai uangnya, itu bisa. Ini adalah artinya berarti Bapak Ibu bisa trading sampai dengan 135 juta. Cuman ini tidak 100% nilainya 135 juta. Ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa tidak 100%, cuman intinya adalah funding available ini adalah dana yang bisa Bapak Ibu pinjam dari RHB. Ya, untuk beli saham ya, bukan ditarik uangnya. Kalau ditarik uangnya saya pastikan tidak akan bisa. Cuman kalau Bapak Ibu pinjamnya untuk beli saham, itu pasti bisa. Ngelihatnya gimana kalau saya sudah pakai funding available-nya? Gampang, pasti NOB-nya minus. Perhatikan itu dulu. Ya, jadi kalau mau pakai uangnya gimana? Tinggal beli aja sahamnya sampai posisi NOB-nya minus. Oke, cuma nanti ada term and condition-nya. Nanti saya akan jelaskan di bagian portofolio. Dan ini perlu sangat hati-hati sekali ya terkait dengan funding available ini. Oke. Lalu kita turun ke bawahnya. Nah, di bawahnya ini ada kolom, ya, kalau biasanya di aplikasi yang lama itu cuma satu garis di sebelah kiri, atas dan bawah, ya. Kalau yang sekarang ini adalah kita sudah bikinkan sama persis seperti yang ada di PC atau laptop, supaya Bapak Ibu dapat datanya lebih lengkap, ya. Oke, di sini ada bid fall, ada bid, ada over, dan ada overfall. Oke, satu-satu. Kalau bid fall adalah artinya ini adalah jumlah yang available tersedia orang-orang mau beli. Ya, jadi kan kalau bid adalah antrian orang-orang yang mau beli, sedangkan kalau over adalah antrian orang-orang yang mau jualan. Jadi contohnya seperti ini. Bid ini adalah harganya. Oke, kita lihat dulu. Last price-nya ini berapa? Last price-nya adalah 1025. Oke. Nah, si last price ini posisinya bisa di antrian orang-orang yang mau beli, bisa juga di antrian orang-orang yang mau jual. Nah, pertanyaannya gini, kalau saya mau langsung beli saham Adaro ini, saya mesti masukin di harga berapa? Apakah di 1025 pasti dia akan dapat? Kan last price-nya di 1025. Ya, jawabannya adalah enggak. Karena yang ada di over adalah 1030. Walaupun last price-nya sekarang adalah 1025. Perhatikan baik-baik ya. Jadi karena ini kan banyak sekali yang miss di sini. Oke, last price-nya memang 1025. Cuma last price ini dia itu bisa di posisi bid dan bisa di posisi over. Sedangkan kalau istilahnya Arahunter apa? HK, hajar kanan. Kalau hajar kanan, ya, hajar kanan adalah ini posisinya 1030. Jadi kalau misalnya saya mau beli detik ini juga saham Adaro ini, ya, maka saya harus belinya adalah over yang paling atas. Kalau over yang paling atas ini berapa? 1030, tinggal diklik aja. Otomatis dia akan pindah ke bawah. Ya, jadi mau beli di harga berapa tinggal diklik aja. Contoh, saya mau beli di 1015. Saya klik 1015, dia langsung pindah ke bawah. Lebih enak kan dibandingkan dengan aplikasi yang lama. Oke. Lalu, yang paling penting adalah itu. Oke, cara baca bid fall-nya adalah artinya gini. Ini adalah di bid itu adalah ada di harga 1025, itu ada 14.080 jumlah yang mau beli. Ya, jadi ketersediaan di pasar orang-orang yang mau beli ini adalah ada 14.000. Ya. Oke, lalu yang over ini berarti artinya ada contohnya nih. Di over itu ada 1030, harga 1030, ada 23.000 orang yang mau jualan. Artinya jumlah lot yang mau jualan, yang mau dijual di harga 1030. Oke, nangkap ya sampai sini ya. Sedangkan kalau saya mau jual berarti saya pakai harga
bid. Jangan kebalik ya, kalau saya mau beli berarti saya pakai harga over. Kenapa saya pakai harga over? Karena over ini adalah antrian orang-orang yang sudah lagi jualan. Jadi kalau saya mau beli dengan posisi dengan posisi pixel yang sudah oke, lalu ATS-nya terpenuhi, saran saya langsung hajar kanan aja. Artinya hajar kanan adalah saya beli di harga 1030 selesai. Itu yang disebut dengan hajar kanan. Nangkep ya sampai sini semua ya. Jadi ini bisa diperhatikan baik-baik. Oke? Oke, yang pertama tadi adalah kita ganti kode emitennya kalau mau beli saham. Yang kedua adalah kita masukin harganya. Harganya kita pastikan adalah hajar kanan. Oke? Oke, lalu yang berikutnya, di sini yang perlu diisi apa? Kuantitinya, berapa banyak yang mau dibeli. Tolong ini kuantiti ini harus dipertimbangkan dengan kalkulator Tiara. Ya, misalnya Bapak Ibu sudah siapkan upetinya berapa, atau Bapak Ibu sudah lihat di kalkulator Tiara kalau misalnya saya beli 10 lot, stop loss-nya yang mesti saya pasang di harga berapa dan nilai upetinya berapa. Ya, contoh saya misalnya mau beli 5 lot. Ya. Nah, lalu apalagi yang mesti diisi? Nah, ini ya. Yang mesti diisi adalah yang amount rupiah ini nggak perlu diisi, nggak apa-apa. Ya, tinggal langsung diklik aja. Nah, JTC ini maksudnya apa? Jadi gini. JTC ini adalah selama ordernya ini belum kena, ya dia akan terus pasang. Cuman saran saya kalau untuk Bapak Ibu beli dan jual langsung, nggak perlu pakai JTC. Jadi perlunya langsung hajar kanan atau buang kiri. Selesai, itu aja cukup. Ya, jadi kalau untuk beli langsung, buy atau sell langsung yang ada di button home-nya, nggak perlu pasang JTC. Cuma nanti kalau untuk stop loss, untuk target, ini harus pasang. Ya, jadi satu-satu dulu. Ini untuk beli dulu. Step buy dulu, oke? Ini kita hapus. Nah, lalu tinggal diklik ini aja. Ya, di bawahnya di sini ada buy limit, ada buy max cash. Jadi kalau max cash adalah contoh ya. Tuh, kalau saya buy max berdasarkan dengan uang saya yang saya langsung beli aja deh, pakai semua uang saya, kan nggak boleh ya kayak gitu ya, harus dihitung dengan upetinya dulu. Oke? Saran saya adalah seperti itu. Oke. Lalu yang berikutnya, kalau buy max limit, tuh beli dengan semua utang pinjaman. Jadi saran saya juga jangan, ya. Jadi saya bisa beli sampai 1.310 lot saham Adaro-nya. Cuman saya nggak mau beli segitu, ya. Beli 5 lot aja. Oke. Jadi ini sudah selesai. Jadi langkahnya cuma 3 kalau mau buy. Yaitu ganti kode emiten, masukin harganya. Kalau saran saya langsung hajar kanan. Yang berikutnya adalah langsung masukin berapa banyak lot yang mau dibeli. Ya, harus dihitung dulu upetinya ya. Jangan lupa. Langsung diklik submit order buy. Langsung di sini ada trade confirmation-nya. Ya. Oke. Saya mau beli, cara bacanya gini. Saya mau beli saham Adaro ya di harga 1030 sebanyak 5 lot dengan uang yang saya keluarkan adalah Rp515.772 rupiah. Ya, ini sudah include fee-nya ya. Fee-nya RHB adalah untuk beli 0,15%. Untuk jual adalah 0,25%. Sebenarnya sama aja, 0,15 beli, 0,15 jual. Karena pas jual, Bapak Ibu sudah include dengan tax 0,1%, makanya dia lebih mahal, 0,25%. Oke, langsung diklik confirm buy. Nah, sukses. Order send, ya, please check the order list. Dan di sini juga ada notification-nya ya, sudah match katanya. Jadi kalau sudah posisi seperti ini, langkah berikutnya apa? Pastikan posisi dia sudah match. Cara ngeceknya gimana? Oke, ini di oke dulu ya. Nah, cara back-nya gimana Mas? Ini nggak ada tombol back-nya, nggak bisa di back. Apakah back yang dari sini? Nggak, ini. Di sini ada tombol arrow ke bawah. Ini dipencet ke bawah. Selesai. Jadi dia balik lagi ke halaman home-nya lagi. Cara ngeceknya ordernya ini sudah match atau belum, kita ceknya adalah di order list. Ya, di mana cara cari order list? Gini ya. Di sini ada 3 strip betul ya, di pojok kiri atas ya. Dipencet. Nah, di sini ada yang namanya order. Oke, dipencet. Oke. Nah, order ini dibagi lagi jadi 4. Yang pertama adalah open buy, open sell, trade done, dan order list. Jadi kalau semua saham-saham yang belum match, nanti dia akan munculnya di mana? Match belum match untuk beli. Munculnya adalah di open yang buy. Lalu yang berikutnya, kalau misalnya saya mau jualan, masih antri di antrian orang-orang jualan, munculnya adalah di open sell. Nah ini contohnya saya open sell seperti ini ya.
Lalu yang berikutnya adalah kalau misalnya saya sudah done, tuh, saya tadi pagi beli Adaro, lalu hari ini tadi jam 10 beli Adaro, lalu yang berikutnya juga beli Adaro. Oke. Nah, lalu yang berikutnya, kalau saya mau lihat sudah match atau belum, nah, lihatnya di sini ya, trade done. Jadi kalau trade done ini adalah semua transaksi baik beli maupun jual yang sudah kejadian, yang sudah tereksekut. Jadi kalau sudah tereksekut tidak bisa dibatalkan lagi karena sudah match. Oke ya. Jadi ini saya tadi sudah beli di 990, lalu saya tadi beli lagi di 1030, maka nilai. Nah, di sini juga ada time-nya. Jadi waktunya kapan saya belinya. Ya, jadi tadi jam 10 lalu jam 13.54 saya beli 2 kali. Gitu ya. Nah, lihat di sini. NOB saya jadi berkurang. Jadi NOB ini baru berkurang ketika dia baru berkurang atau bertambah ketika dia sudah terjadi yang namanya pembelian, itu maka NOB-nya berkurang, dan akan terjadi penambahan NOB-nya jika terjadi penjualan. Jadi selama masih open buy, open sell, dia nggak akan bertambah atau berkurang NOB-nya. Karena ini beberapa kali ada yang miss di sini. Saya tadi open buy, saya nggak jadi beli, uangnya nggak menambah. Ya karena nggak dipotong. Ya, jadi selama masih open, mau buy, mau open sell, semua uang belum masuk atau belum keluar. Gitu ya, clear ya? Oke, nah, balik lagi. Contoh, misalnya saya mau membatalkan, mau amend. Ya, contoh deh, saya beli lagi, sahamnya Adaro lagi, cuma kali ini saya ngantri, saya nggak mau beli langsung. Ya, boleh nggak saya nggak beli langsung? Boleh. Ya, misalnya kan sekarang harga lasnya adalah 1025. Saya mau belinya di harga 1000. Ya, saya jadi antri di 1000. Ya, oke, saya mau diantri di 1000, saya beli 5 lot lagi, ya langsung klik buy, ya ini saya beli lagi, cuman posisinya sekarang saya nggak HK, kan tadi kan saya HK, makanya saya langsung dapat, langsung match. Cuman saya mau contohkan di sini adalah saya saya mau beli, cuman posisinya saya nggak langsung ambil kanan atau nggak langsung pakai harga yang sekarang. Oke, tinggal diklik confirm, ya lihat, success send order, ya please check the order list. Oke, di oke dulu. Nah, lalu ini diturunin lagi di raw-nya yang raw down ini diklik, dipencet atau di handphone dipencet. Nah, saya balik lagi ke sini, cari lagi di order. Nah, lihat, tadi open buy nggak ada, sekarang open buy-nya muncul. Perhatikan ya. Lihat, di sini ada satu saham, yaitu adalah Adaro. Saya mau beli di harga 1000, sedangkan harga yang di pasarnya itu adalah 1025. Sedangkan lalu di harga overnya adalah 1030. Sedangkan saya mau belinya di 1000, boleh nggak? Boleh. Kapan dapatnya? Kalau harga sahamnya turun. Jadi kalau hari ini sahamnya tetap stay atau bahkan sahamnya malah naik, nggak mungkin terjadi di harga 1000. Boleh nggak? Tetap nggak saya pasang aja? Ya boleh aja. Cuma nanti kalau untuk buy ini, dia akan satu hari akan di-refresh. Dia akan hilang. Ya, jadi kalau misalnya dia sampai dengan marketnya tutup, dia tidak tereksekut atau tidak, harganya tidak turun ke 1000, maka dia tidak akan terjadi, Bapak Ibu tidak akan terjadi pembelian. Oke, clear ya? Ini kurang lebih sama di aplikasi yang lama. Nah, gimana caranya? Kalau saya mau amend, ini jauh lebih mudah lagi dibandingkan dengan aplikasi yang lama. Ini udah ada semua di sini. Ya, tinggal diklik aja. Kalau misalnya saya mau ubah harga, diklik aja yang A. Dan bahkan di sini amendnya juga sudah bid overnya kanan kiri, udah lebih enak lagi, ya. Jadi kalau saya mau beli langsung gimana? Pindahin aja 1030, langsung diklik amend order, itu dipastikan sudah match. Ya, kalau misalnya yang tadinya saya ngantri deh, ternyata pixelnya malah nggak merah-merah, malah makin hijau, hijaunya malah makin hijau pekat. Mau dikejar, boleh nggak? Silakan, asalkan ingat ya, asalkan tolong ATR-nya ini kan untuk saham-saham saat ini sangat tinggi sekali. Tolong untuk saham-saham yang sudah di atas 15%, sudah 20%, saran saya tidak perlu dikejar dulu ya, tinggal kita cari saham-saham yang lain. Oke, ini saya tidak akan matchkan karena ini sudah, tadi saya sudah beli lagi. Jadi kurang lebih seperti itu ya, tinggal diubah. Kalau saya mau beli detik ini juga, yang tadinya ngantri, saya tiba-tiba berubah pikiran, mau langsung beli, langsung ambil di over, yaitu adalah di 1030 ini, diklik aja, di touch aja di handphonenya, dia pasti angkanya langsung berubah. Ya, oke, ini saya nggak jadi beli, saya nggak jadi ubah. Tapi gimana Mas, kalau saya berubah pikiran, saya mau ganti saham yang lain, boleh nggak? Ya boleh. Ya, caranya gimana? Ini diklik yang W. A itu adalah amend itu adalah merubah harga. Ya, dia cuma bisa merubah harga, nggak bisa merubah volume. Kalau merubah volume harus diulang lagi. Ya. Lalu yang berikutnya adalah W ini adalah untuk membatalkan. Yang tadinya saya antri mau beli,
saya nggak jadi deh, saya kayaknya mau ganti saham yang lain aja karena saham ini udah naiknya ketinggian, misalnya, contohnya seperti itu ya. Tinggal diklik yang W, lalu dikonfirm, selesai, hilang kan? Jadi kalau sudah hilang ya sudah, Bapak Ibu udah nggak ada antrian buy lagi, kurang lebih seperti itu ya. Oke, di sini, nah di order list ini dia akan tercatat semua yang sudah statusnya apa. Kalau misalnya statusnya W itu berarti dia withdraw, terbatalkan. Ya, nih di sini STS. STS ini adalah maksudnya status. Ya, status ini adalah contohnya lihat. W ini adalah withdraw, sudah dibatalkan. M ini adalah match. O ini adalah open. Ya, kalau yang merah ini adalah buy, kalau yang hijau adalah sell. Nangkep ya sampai sini ya. Jadi itu perbedaannya. Oke, jadi kalau misalnya saya mau lihat, saya hari ini masih ada antri beli nggak ya? Lihat aja di open buy, ada nggak? Kalau seperti posisi saya sekarang nih, portofolio saya ini, artinya saya sudah tidak ada saham yang saya mau beli lagi. Artinya saya tidak ada saham open buy. Ya, clear ya? Oke. Kurang lebih seperti itu untuk order buy. Ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke home-nya dulu. Kalau mau balik ke home gimana caranya? Ini pencet yang di bawah ini. Home ini selesai. Tuh. Balik lagi ke home yang awal, ya. Oke, pertanyaannya gini sekarang. Saya mau jual dong sahamnya. Oke, kalau mau jual gimana? Apakah cari order pad, order lalu order pad lagi? Nggak perlu. Pencet aja ini selesai. Tuh. Ya, jadi sekarang Bapak Ibu sudah lebih dimudahkan lagi, lebih dicepatkan lagi tradingnya. Oke. Caranya gimana Mas? Sama aja, diklik dulu ini. Misalnya saya mau jual saham apa? Misalnya saya mau jual saham Adaro-nya. Tadi pagi saya sudah lumayan, sudah ada untung. Jadi dari harga 900 tadi saya beli, maka saya mau jual yang sampai yang tadi pagi, lumayan. Ya. Yang 1030 kan saya baru beli tadi. Oke. Yang pertama ganti kode emitennya pasti. Yang kedua masukin harganya. Yang ketiga masukin jumlah lotnya. Oke. Input price. Nah, pertanyaannya gini. Kalau saya misalnya mau jual, berarti saya harus jualan ke orang yang mau beli. Betul ya, kalau saya mau langsung match. Oke, sekarang harganya adalah lastnya 1030. Kalau saya mau jual di harga 1030, apakah langsung kejadian Mas? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Perhatikan sama-sama di sini. Di sini posisi 1030 adalah di over. Tadi over adalah antrian orang-orang yang mau jualan. Kalau Bapak Ibu masukkan di harga 1030, maka artinya Bapak Ibu antri dengan orang-orang yang lagi jualan. Clear ya? Jadi Bapak Ibu harus habis dulu nih. Di sini ada 32.000 orang yang mau jualan. Berarti Bapak Ibu nomor ke 32.001 misalnya. Ya, kalau mau jualnya satu lot. Oke. Nah, tapi kalau misalnya saya mau langsung jual detik ini juga, bisa nggak Mas? Bisa. Jawabannya adalah Bapak Ibu jualnya di harga bidnya. Harga bid. Oke, bid yang paling atas. Ini kita sebutnya haki. Hajar kiri. Tadi kalau beli adalah hajar kanan. Kalau jual hajar kiri. Ya, karena tadi saya belinya di 900, saya jual di 1025, sudah ada profit. Kan lumayan. Oke. Ya, tadi kurang lebih saya belinya di 1000. Sebentar, saya cek dulu. Dan saya belinya di 990. Oke. Itu tetap masih ada profit, lumayan ya. Saya balik lagi ke sini, saya mau sell yang tadi saya beli 5 lot tadi pagi. Oke, ini saya mau jual di 1025 karena saya nggak mau nunggu-nunggu, udahlah, udah ada profit langsung jual aja. Oke, saya masukkan harganya. Ya, tadi pertama saya masukin kode emiten, yang kedua saya masukin bidnya karena saya mau langsung jual di pasar. Ya, oke, karena di bid ini orang-orang yang mau beli, jadi ada 25.000 orang yang 25.000 orderan yang mau beli. Oke, kamu mau beli saya kasih. Tadi pagi saya sudah beli. Nah, caranya kita aja cuma 3 langkah. Masukin kode emiten, masukin harga bidnya kalau saya mau jual langsung, lalu masukkan jumlah lot yang mau dijual. Tadi pagi saya beli 5. Oke, klik order sell, ada confirmation-nya lagi. Klik confirmation sell. Lihat, success send order. Coba kita lihat apakah sudah terjual saham saya ini. Ini diturunin lagi ya. Cara baiknya gimana? Diturunin. Lihat nih. Nah, oke. Cek lagi di sini, di order lagi, pencet, oke. Kita tadi kan open sell, apakah masih ada yang open? Ini adalah stop loss, nanti saya akan jelaskan. Ya, di trade done. Lihat, saya ada jual saham Adaro di 1025 sebanyak 5 lot dan sudah done. Jadi kalau dia masuknya di posisi trade done,
artinya Bapak Ibu sudah posisi match kejual. Artinya kalau sudah posisi match kejual, Bapak Ibu sudah ambil untung. Nangkep ya? Jadi kalau saya mau ambil untung adalah gimana caranya? Jual aja sahamnya sampai match. Jadi kalau sudah masuk di kolom order list yang ini, yang trade done, ya, trade done ini artinya Bapak Ibu sudah match, sudah terjual sahamnya, Bapak Ibu sudah ambil untung. Gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk jual beli langsung, jauh lebih simple, dan ini dalam satu layer ini sudah terlihat beberapa tabnya ya, dan terlihat juga user interface lebih menarik karena posisinya bukan atas bawah lagi. Kalau dulu kan Bapak Ibu harus cari dulu mana yang warna hijau, yang warna merah. Kalau sekarang sudah lihat aja di posisi terakhirnya, nih contohnya gini. Ya, kalau mau jual adalah pilih aja bid yang paling atas, itu adalah hakinya. Kalau mau beli, ambil over yang paling atas, itu adalah HK-nya, selesai. Ya, nggak perlu cari lagi bedanya di mana, hijau atau merah. Ya, justru ini kita sudah buat jauh lebih simpel lagi. Ya, oke, selesai. Jadi itu dulu. Ini di order. Ya, jadi ini adalah open buy. Jadi kalau saya ada open sell nggak? Nah, kalau open sell ini adalah dia pasti akan masuk di dalam yang namanya stop loss. Tadi saya pasang stop loss untuk Adaro. Ini saya pasang target. Target di Adaro itu adalah 1065, ya. Ini saya pasang targetnya dulu. Oke, nanti kita akan sama-sama pasang stop loss ya. Nah, ini adalah order list, itu adalah semua perjalanan transaksi Bapak Ibu per hari. Ingat ya, semua yang ada di order list ini adalah semua satuannya hari. Jadi kalau misalnya dia hilang, hari ini nggak match atau hari ini sudah match, dia akan di-refresh lagi sama servernya. Dia akan besok akan kosong lagi, kita akan mulai lagi. Oke? Clear ya sampai sini ya, terkait dengan order. Ya, oke. Lalu berikutnya, nah saya mau balik lagi ke menu home lagi. Oke, nih. Ya, jadi itu yang paling penting. Oke, lalu yang berikutnya, ya, saya mau lihat order book di mana. Kan biasanya Bapak Ibu kan mau lihat order pad gitu-gitu ya. Atau di PC biasanya Bapak Ibu kenalnya dengan order book. Ini adalah ada di quote. Nah, quote ini, nah ini kan sebenarnya Bapak Ibu bisa lihat ya di sini. Ini ada market, lalu ini ada arrow. Arrow ini saya tidak akan jelaskan, dan tolong arrow ini sebenarnya sinyal juga, sinyal beli atau jual, tapi saya tidak terlalu memahami bagaimana cara indikatornya bekerja. Jadi saran saya untuk Bapak Ibu yang sudah punya tiara, gunakanlah tiaranya, optimalkanlah tiaranya ya. Jadi boleh nggak kalau saya terima ada sinyal arrow terus saya lihat sinyal arah antar ya, itu lebih bagus. Jadi dikonfirmasi dari pixelnya dulu ya. Oke. Lalu order ini adalah yang tadi, ada kita lihat order list, lalu kita lihat ada apakah masih ada yang open buy atau open sell, atau yang sudah done. Itu ya. Oke, lalu yang berikutnya, di sini ada quote. Nah, quote ini adalah kalau Bapak Ibu kenal, ini seperti order book kalau di PC, dan ini jauh lebih komplit dibandingkan dengan aplikasi yang lama. Coba kita lihat sama-sama ya. Misalnya saya mau lihat sahamnya apa? Nih, tinggal dipencet kaca pembesarnya. Contohnya BRI deh, saya udah lama nggak lihat BRI ya. Apa kabarnya? Nah, wah BRI turun sedikit ya. Nah, oke, lihat di sini ya. Quote-nya ini, lihat ada BRI di sini. Nah, ini ada base quote, lalu ada trade price, ada chart, lalu ada fundamental, lalu di sini ada daily. Nah, mana yang dipakai? Saran saya lihat ini aja. Base quote aja. Kalau di base quote ini sudah ada data semuanya. Ya, Bapak Ibu mau lihat apa? Market cap. Lihat di sini. Di sini sudah ada market cap-nya. Sebenarnya di tiara juga sudah ada. Ya, cuman di sini kita taruh lagi juga supaya lebih datanya lebih komplit lagi. Oke ya, di sini market cap-nya BRI adalah 317 triliun. Sudah ada kan? Di aplikasi yang lama nggak ada. Oke, yang sebelah kanannya ini apa? Change. Change ini adalah perubahan dibandingkan dengan harga hari sebelumnya. Clear ya? Jadi hari ini kelasnya BRI hari ini per jam 14.10 itu posisinya turun 20 poin dibandingkan dengan hari penutupan sebelumnya. Clear ya? Oke, lalu di bawahnya di sini ini juga sudah ada lengkap semua, ada last, ada high, ada low, ada open, ada close. Ini nggak perlu saya jelaskan lagi. Lalu ada average. Average itu adalah rata-rata harga hari ini ditransaksikan di berapa. Ya, itu average adalah 2.617. Cuman ini hanya informasi aja, dan di tiara pun sudah ada ya, jadi Bapak Ibu tinggal lihat di sana aja. Oke, lalu di sini ada bid dan over, dan di sini kita bikin 10 baris ke bawah dibandingkan dengan sebelumnya kita mesti swipe lagi. Justru di sini kita sudah langsung gambar satu layar, Bapak Ibu udah bisa lihat semuanya. Sudah bisa lihat market cap, sudah bisa lihat persen perubahan, sudah bisa lihat open, high, close, lalu sudah bisa lihat
bid dan over, ya. Oke, hal yang berikutnya turun di bawah. Nah, di bawah ini adalah total, ada informasi tambahan, itu adalah total lot yang ditransaksikan, lalu ada total value yang ditransaksikan, lalu ada total frekuensi, cuman ini kita nggak pakai, ya. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa lihat di sini, ya. Dan ini biasanya kan Bapak Ibu lihat asing beli berapa, domestik beli berapa, asing jualan nggak, ini udah kita kasih lagi, ya. Jadi kalau dibilang lebih lengkap mana, ya jauh lebih lengkap aplikasi yang baru, ya. Lihat di sini ada buy frekuensi, di sini ada foreign itu maksudnya asing, semua orang yang transaksikan menggunakan sebagai WNA, ya. Ada yang domestik adalah orang-orang yang WNI, ya, warga negara Indonesia yang transaksi saham BRI ini. Kalau kita lihat di sini, buy frekuensinya jauh lebih banyak dari domestik, didominasi, ya. Lalu frekuensinya juga kita lihat, kalau nilai value-nya, ya, ini lebih didominasi oleh domestik atau lebih didominasi oleh lokal. Cuman ini tidak perlu dipusingkan, hanya just information aja. Posisi mana, posisi asing lagi jualan atau enggak, bisa lihat di sini, ya. Oke, itu lagi. Lalu yang berikutnya, ini jauh lebih lengkap lagi, Mas. Sekuritas mana sih yang biasanya beli, kan itu biasanya Bapak Ibu juga suka sering tanyain, ya. Cuman kadang-kadang menurut saya juga nggak begitu valid kok menunjukkan bahwa itu ada mengindikasikan harga akan naik atau enggak, bukan dari sekuritasnya, tapi dari behavior dari individuanya, dari tradernya. Cara ngeliatnya di mana? Ya dilihat dari pixelnya aja, ya. Cuman ini hanya informasi aja, sekali lagi, ya. Ya, di sini ada buyer dan ada seller. Lebih banyak mana yang jual atau yang belinya, posisi YP, lalu ada BK, CC, ini adalah kode broker, ya. YP kode broker, CC kode broker. Jadi posisi mana yang mendominasi membeli saham tersebut, mana yang mendominasi menjual saham tersebut. Jadi dalam satu layar Bapak Ibu sudah terima semua informasi terkait trading untuk saham tersebut. Jadi sekali lagi saya katakan, untuk aplikasi yang sekarang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan aplikasi yang lama. Ya, cuman Bapak Ibu perlu penyesuaian aja, perlu terbiasa aja, dan tenang aja karena ini proses. Dan saran saya, kalau misalnya Bapak Ibu belum familiar, belum terbiasa dengan aplikasi ini, tolong coba transaksikan nilainya yang kecil dulu, biasakan dulu. Ya, bisa karena terbiasa, itu aja, ya. Oke, lalu yang berikutnya di sini ada trade price. Ini adalah nilai yang terjadi transaksi hari ini, cuman saya nggak akan jelaskan. Lalu ada fundamental juga tidak akan saya jelaskan, ya. Jadi yang dipakai adalah base quote aja, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat, kalau di PC kita sebutnya order book, ya. Kalau yang di aplikasi yang lama namanya quote, ya. Kalau di sini adalah base quote, ya. Jadi ini satu layar Bapak Ibu sudah terima semua informasi, sudah terima bid over, sudah terima market value, sudah terima market cap, lalu ada broker summary-nya juga, ya. Oke. Ya. Lalu yang berikutnya, ini sudah quote, ya. Lalu ini bisa digeser, ya. Ini bisa di kanan kiriin, ya. Chart. Nah, chart ini tadi yang saya bilang, chartnya adalah chart basic, jadi dia tidak ada pixelnya, tidak ada stop loss-nya, tidak ada targetnya, ya, tidak ada buy magenta, tidak ada buy top box. Jadi saran saya tidak usah digunakan, cuma kalau Bapak Ibu mau lihat tinggal dipencet aja chartnya. Oke, lalu ada news. Nah, news ini juga semua berita yang menyangkut dengan saham tersebut, ya. Contohnya, kalau ini berarti adalah ini news untuk semua sektoral. Jadi semua saham-saham atau semua informasi terkait berita tentang saham dia akan muncul di sini. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau baca berita juga silakan. Cuman saran saya, sekali lagi, kalau untuk memutuskan beli atau jual saham, lebih baik kita lihat panduannya dari bull dan bear-nya TR aja, ya. Oke. Lalu di sini ada research juga. Nah, research juga maksudnya apa sih? Ini, di sini saya nggak ada PDF viewer. Nanti kalau Bapak Ibu buka, tiap hari research-nya RHB akan memberikan suggest saham-saham apa atau berita informasi apa yang ada di pasar hari ini, ya. Cuman saya nggak akan jelaskan ini hanya informasi aja. Oke, jadi ini adalah dari tombol home-nya, saya balik lagi ke home, ya. Sekali lagi ini adalah tampilan layarnya. Oke, jadi sudah bisa semua tadi, ya, sudah bisa buy, sudah lihat bisa sell, sudah bisa lihat order list. Itu yang paling penting pertama. Lalu yang kedua adalah kita akan lihat bagaimana cara saya pasang stop loss. Oke, kalau mau pasang stop loss namanya sama, yaitu adalah advance order, sama seperti yang sebelumnya. Oke. Ini pencet lagi yang 3 strip ini, cari paling bawah, ya, nih, pencet ini, advance order, oke,
Ya, di sini ada tiga menu, 3 tab. Yang pertama adalah price conditional order, yang kedua adalah trailing stop order, yang ketiga adalah advance order list. Jadi advance order list ini berbeda dengan order list yang tadi yang di awal, yang di sini. Nih, yang ini beda ya, beda dengan order list yang ini. Ini berbeda. Kalau order list yang ini adalah sifatnya harian. Jadi kalau dia sudah hari ini terjadi, sudah hari ini tidak terjadi, dia akan di reset lalu dikosongkan lagi. Sedangkan kalau di advance order list, dia akan terus ada sampai saham tersebut tereksekut atau sampai saham tersebut terjual. Itu ya, nangkep ya? Oke, ini saya coba batalkan dulu biar kita pasang sama-sama. Ya, kalau di aplikasi yang lama biasanya ada tulisannya adalah statusnya apa? Working, lalu statusnya receive. Ya, kalau di sekarang nggak ada yang namanya statusnya working. Statusnya berubah menjadi receive. Jadi kalau selama dia receive artinya dia sudah bekerja. Jangan panik. Loh, ini kok nggak ada workingnya? Dulu working. Ya, sekarang sudah dihilangkan workingnya. Jadi yang ada sekarang adalah receive. Jadi selama dia statusnya receive artinya dia sedang menjaga level stop loss. Dia sedang menjaga level targetnya. Tidak usah panik. Ya, oke. Dan sama, advance order list ini dia tidak bisa ada amend. Kalau di order list biasa ada amend, kalau di yang di sini nggak bisa. Jadi dia harus dibatalkan dulu, harus pasang lagi. Ya, oke. Ini saya batalin dulu semuanya. Confirm. Nah, kalau dia sudah tidak ada logo W di sini, ya artinya Bapak Ibu posisi dia sudah tidak ada stop loss, tidak ada target. Nangkep ya? Jadi kalau mau membedakan, loh, ini masih ada nggak stop lossnya? Lihat aja, di sini masih ada huruf R-nya nggak? Huruf W-nya nggak? Kalau dia nggak ada W-nya, artinya Bapak Ibu tidak ada stop loss, tidak ada target. Tapi kalau misalnya masih ada yang W-nya, artinya ordernya masih ada yang bekerja, yang masih ada yang menjaga. Oke ya? Oke, cara pasangnya gimana Mas? Ini, pakainya adalah di price conditional order. Ya, untuk saat ini, kita hanya pakai yang price conditional order dulu. Nanti kalau trailing stop ini, saya jelaskan kenapa dia nggak dipakai sekarang ini ya. Oke, cara pasang stop loss dan cara pasang target sama tempatnya. Yaitu adalah di price conditional order. Ya, kalau dulu namanya adalah advance order sell. Ya, kalau sekarang adalah namanya price conditional order. Tepatnya sama. Ya, cara pasangnya pun sama seperti yang sebelumnya. Oke. Saya contohkan, tadi saya beli sama Adaro, caranya gimana? Ubah dulu kode emitennya. Saya beli Adaro, dipencet. Oke, lihat sini ya. Nah, saya mau pasang stop loss dulu. Misalnya saya mau pasang stop loss dulu. Tadi saya beli di 1030, yang pembelian yang kedua. Tadi kan pembelian yang pertama adalah saya di 990, tapi sekarang tadi saya sudah beli di 1030. Oke. Nah, kalau saya mau pasang stop loss, adalah caranya seperti ini. Lihat dulu di Tiara S2-nya berapa. Oke. Lihat dulu di Tiara S2-nya berapa. Ketika misalnya ya, ini contohnya aja. Tadi kan saya beli di 1030, contohnya saya stop loss-nya di 990. Ini contoh aja ya. Nanti tolong sesuaikan dengan S2 atau S3-nya ya. Yang penting sesuai dengan trading plan awal Bapak Ibu aja ya, atau yang sesuai dengan yang di kalkulatornya ya. Kuantitinya jangan lupa, kuantitinya saya punya 5 lot tadi kan, karena 5 lot saya sebagian sudah saya jual. Oke, lalu yang berikutnya, nah ini GTC itu maksudnya apa? Gini, bedanya GTC dengan tanggal yang di bawah adalah seperti ini. GTC ini dia akan melemparkan ordernya ke dalam open sell selama masa berlakunya tanggal tersebut, semasa berlakunya order stop loss atau order targetnya tersebut. Ya, kalau saya nggak klik GTC-nya gimana Mas? Nggak masalah, sama aja. Cuman dia nggak akan muncul di open sell. Nangkep ya? Tadi kan ada yang open sell, ada yang tidak open sell. Ya, tapi kalau Bapak Ibu bingung gimana caranya? Udah langsung aja. Ini GTC-nya nggak perlu diisi atau bisa diisi. Jadi sama aja, nggak efeknya sama. Ya, tapi kalau untuk saat ini silahkan diisi aja. Cara ngisinya gimana? Dipencet aja. Nah, GTC ini dia akan otomatis mengisikan 90 hari ke depan si stop loss atau si targetnya. Lihat ya, ini adalah tanggal berapa? Tanggal 6 tapi bulan berapa? Bulan 8 kan? Mei, Juni, Juli, Agustus. Berarti 3 bulan atau 90 hari. Lihat ya.
Kalau saya mau ubah GTC-nya jadi sampai akhir bulan aja boleh nggak Mas? Boleh. Sampai 2 hari aja boleh nggak? Boleh. 1 hari aja boleh nggak? Kalau 1 hari ngapain pasang stop loss? Langsung aja langsung jual besoknya. Ya. Oke. Ini caranya gimana? Dipencet tanggalnya. Tadi kan kita sudah checklist GTC-nya, betul ya? Nah, cara ubahnya gimana? Dipencet tanggalnya, geser. Saya cuma mau sampai 2 minggu lagi deh, tanggal 29 Mei aja. Boleh nggak? Ya boleh. Ya. Sampai tanggal 15 boleh nggak? Boleh. Silakan 1 minggu. Rata-rata kalau hunter kan biasanya swing pakainya adalah 1 minggu, ya. Oke, misalnya saya pakai 1 minggu juga nih, tanggal 15. Ya oke. Selesai ya. Nah, dulu kan ada yang namanya if. Sama, sekarang juga ada yang namanya if, ya. Nih, kalau buy, kalau dulu kan kendalanya apa? Yang Bapak Ibu komplain biasanya. Ini, Mas, susah, saya pencet berubah-berubah terus nih. Nih, ya. Oke, kalau misalnya seperti itu gimana caranya? Ini, kalau sekarang udah lebih enak. Kalau stop loss, gini, boleh pakai yang best bid price. Nih, saya tentukan dulu. Dan pilihnya kurang dari sama dengan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Oke ya. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu setnya seperti ini, best bid price dan kurang dari sama dengan, maka price yang di if-nya ini harus diisikan 1 atau 2 kelipatan di atasnya angka stop loss. Kalau stop loss saya kan tadi 990. Oke, saya pasangnya 1 kelipatan aja deh. Ya, 1 kelipatan berarti berapa? Kalau misalnya Bapak Ibu bingung, ngitung kelipatan gimana? Masukin sama dengan angka 990-nya, dipencet naikin 1, selesai. Gitu aja. Ya, atau 2 tingkat, selesai. Gitu aja. Selesai ya. Oke, lalu yang berikutnya. Nah, tanggal yang di sini tolong disamakan dengan tanggal GTC-nya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada 2 tanggal ini, kalau yang bawah ini tetap defaultnya 90 hari langsung otomatis. Ya. Ini saya langsung ubah dulu. Saya samain jadi tanggal 15. Nih. Ini ya. Tuh. Ya. Oke, jadi ini adalah sudah posisi stop loss saya. Saya bacakan sekali lagi ya. Ya, caranya. Pertama, ganti kode sahamnya dulu. Itu dulu, selesai. Saham apa yang mau pasang stop loss? Saham apa yang mau dipasang target? Itu ya. Oke, lalu yang kedua. Di harga berapa mau stop loss-nya? Kita ulang lagi, 990. Ya, berapa banyak? 5 loh. Selesai. Ya, amount IDR-nya nggak usah diisi, nanti dia otomatis. Ya. Lalu GTC. Ya. GTC ini dipencet, lalu diubah. Tadi kan saya setnya Mei 15. Oke, selesai. Lalu yang berikutnya condition price, best bid price, lalu pilih yang kurang dari sama dengan. Ini saya isikan 990 tapi saya naikin 1 aja. Ini saya ganti lagi sampai dengan tanggal 15 Mei. Selesai. Sudah sampai sini. Lalu tinggal diklik submit order sell. Ya, ini adalah ada konfirmasi disclaimer. Kenapa ada disclaimer? Gini. Karena ini sering kejadian. Saya sudah pasang stop loss, kenapa tidak tereksekusi? Saya sudah pasang target, kenapa dia terlewati? Gini, kelemahan semua stop loss, kelemahan semua target, kelemahan semua advance order atau di sekuritas manapun, ketika terjadi gap, mau gap up maupun gap down, dia pasti tidak akan tereksekusi. Karena tidak ada trigger di dalam pemicunya. Ya, jadi mau pasang trailing stop pun, ketika nanti marketnya tiba-tiba drop, nggak ada transaksi di harga yang Bapak Ibu tentukan, langsung turun ke bawahnya, maka dia akan terlewati. Makanya kita tetap kasih disclaimer dulu. Ya, ini tinggal di oke aja. Tuh, ada confirmation lagi. Selesai ya. Klik send order. Nah, lalu ceknya di mana di sini? Tuh. Ya, kalau saya sudah pasang di price conditional order, saya mau cek di mana, Mas? Cara ngelihat stop loss saya masih bekerja. Cara melihatnya adalah di advance order list. Ini kan tadi kita di sini, ya, di price conditional order. Kalau saya mau lihat sudah terpasang atau belum, di sini advance order list selesai. Jika masih ada huruf W-nya, artinya withdraw. Ini Bapak Ibu posisi statusnya adalah receive. Itu artinya Bapak Ibu stop loss-nya sedang bekerja, sedang ngejagain, gitu ya. Jadi kalau posisi seperti itu sudah sedang menjagai. Tapi kalau misalnya saya sudah posisinya saya batalkan, withdraw, ini maka dia sudah kena stop loss-nya ya. Oke. Ya, jadi itu ya. Kalau misalnya posisinya W ini sudah muncul, maka posisi advance order-nya sedang bekerja. Oke.
Itu dulu ya untuk stop loss. Lalu caranya gimana? Kalau saya mau pasang target juga, tempatnya sama, yaitu adalah di price conditional order. Jual ketika ada kondisi tertentu. Oke, gini caranya. Misalnya ada row ini saya sudah lihat di Tiara. Ini contoh aja ya, karena saya mesti cepat di sini. Anggap aja saya mau jual di 1100. Ya. Oke. Target saya adalah 1100. Tolong jualin dong RHB kalau misalnya angkanya menyentuh di 1100. Anggap ya. Tadi kalau stop loss, tolong RHB jualin kalau misalnya angka angka harganya, price-nya ini turun ke angka 990, tolong dijualin. Oke. Nah, jangan lupa kuantitinya juga 5 ya. Nah, ini GTC-nya juga diklik juga. Tolong ketika Bapak Ibu mau isi target, angka GTC-nya atau angka tanggalnya tolong disamakan dengan angka yang si stop loss. Supaya apa? Supaya nanti ketika evaluasi sama. Ya, nggak ada yang salah satu bekerja. Ya, jadi dua-duanya ngejagain di harga yang sama, di tanggal yang sama sampai endingnya, expirednya. Jadi atas bawah sama, target, stop loss. Oke. Ini tadi saya isinya adalah di tanggal 15 Mei. Di oke. Ya. Nah, untuk set conditionnya, kalau target gimana? Kalau target biasanya adalah kita pakainya adalah last price dan kita pakainya equal. Betul, udah tinggal masukin price di sini adalah angkanya sama 1100, selesai. Ya, dan jangan lupa ya, tanggalnya ini diganti jadi tanggal 15 juga. Jangan lupa. Ya, sudah selesai. Jadi tinggal diklik submit, pasti akan ada yang namanya disclaimer, ini pasti dia akan keluar lagi. Di oke. Dan ada confirmation setelah disclaimer. Ya, tinggal di send. Selesai. Cara ceknya di mana? Balik lagi ke advance order list. Lihat tuh, ada 2. Ya, jadi yang satunya receive untuk target di 1100, yang satunya lagi receive stop loss di 990, selesai. Jadi kalau Bapak Ibu sudah sampai dengan posisi ada stop loss, ada target, artinya itu sudah selesai, sedang working. Ya, kapan dia tereksekusi? Ketika menyentuh nanti posisi yang statusnya ini, yang setnya ini. Ya, oke. Nah, ini tadi ada masukan juga dari beberapa teman-teman yang mungkin sudah trading atau sudah coba pasang stop loss. Tadi saya sudah pasang stop loss, sudah yakin kok pencetnya best bid price, misalnya gitu ya. Sorry. Nah ini ya, saya balik lagi dulu deh. Sini ya. Saya tadi sudah pencet best bid price, ya. Lalu tiba-tiba muncul di advance order list-nya adalah berubah menjadi best offer price. Nah, ini masih saya coba tanyakan dulu ke di divisi terkait, karena ini tadi saya coba di iOS itu bisa dan tidak ada masalah. Ketika saya pasang best bid price, nanti dia akan munculnya best bid price. Tapi tadi ada beberapa teman-teman yang menggunakan Android, tadi udah masukin best bid price, tapi berubah menjadi best offer price. Nah, ini saya coba konsultasi dulu dengan pihak terkait di mana miss-nya. Tapi kalau untuk mensiasatinya gimana? Cara mensiasatinya gini. Kita pakai yang sama dengan. Ya, jadi sebenarnya sama aja. Oke, caranya gini. Karena tadi banyak yang berubah menjadi best offer, padahal saya pasangnya best bid. Caranya gini. Ya, stop loss saya tetap di 990. Clear ya. Ini untuk sementara aja ya. Cuma nanti untuk kedepannya boleh pakai yang best bid price dan kurang dari sama dengan. Cuman karena posisinya ini saya mesti konsultasi dulu dengan divisi yang terkait, jadi kita pakai dulu cara yang kedua, yaitu adalah seperti ini. Stop loss-nya di 990, sama ya, nggak ada perubahan ya. Kuantitinya juga sama, GTC-nya juga sama, ya. Kita bikin di tanggal 15, oke. Nah, cuman set and condition-nya, set condition if-nya ini kita pakainya last price aja dan kita pakainya equal atau sama dengan. Itu dulu. Ya, jadi tapi kalau misalnya kita pakai last price dan sama dengan, maka price yang di bawah ini nggak perlu dinaikin. Price-nya sama, 990 juga, selesai. Cuma yang perlu diubah tanggalnya ini. Nangkep ya? Jadi untuk sementara kita pakainya yang ini dulu sampai nanti saya dapat informasi untuk di Android bagaimana, kenapa bisa seperti itu, ya. Untuk saat ini, kalau untuk teman-teman yang di iOS, setahu saya sudah langsung bisa, tidak ada masalah. Tadi saya juga coba beberapa kali, ya.
Oke, ini tinggal diklik submit order sell, selesai, send order. Ya, dan jangan lupa kalau untuk membatalkan yang lamanya ini adalah dibatalkan dulu. Ya, confirm. Selesai. Jadi yang satu equal untuk target, yang satu equal untuk stop loss. Ya, jadi kalau sudah ada dua seperti ini, sudah selesai. Ya, oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk saat ini. Cuma nanti ketika saya sudah terima informasi kenapa bisa seperti itu atau bagaimana cara mensiasatinya, nanti saya pasti akan kasih tahu informasi juga ke Bapak Ibu semua, tenang aja. Nanti saya akan update lagi ke semua grup, khususnya teman-teman yang Bapak Ibu yang menggunakan RHB. Ya. Oke, lalu yang berikutnya di sebelah kanan ini ada yang namanya trailing stop. Ya. Trailing stop ini untuk saat ini saya belum akan beritahukan dulu karena di sini mempertimbangkan kondisi marketnya. Jadi kalau trailing stop ini, ya, ini dia bisa langsung ambil dari beli dan portofolio. Cuman untuk saat ini dengan mempertimbangkan kondisi marketnya dulu, saran saya pakai dulu yang di price confirmation order, conditional order. Nanti kalau sudah membaik dan sudah tidak fluktuasinya, sebenarnya saya mempermasalahkan ada fluktuasi harga sekarang. Karena kalau pasang si trailing stop order ini, takutnya nanti dia turunnya cepat ketika dia sudah berubah. Pasang yang terlalu pendek, dia akan ditinggal. Jadi saran saya balik lagi dulu ke price conditional order untuk pasang stop loss, untuk pasang target. Caranya gimana? Lihat lagi nanti videonya. Ya diulang lagi. Oke, kita pakai dulu yang equal dan equal, last price dan equal. Itu dulu untuk target maupun stop loss. Oke. Jadi selesai untuk tadi pertama kita sudah lihat beberapa fitur di home sini ya. Beberapa fitur di home, lalu kita bisa beli di sini. Kalau mau turunin gimana? Kalau mau balik lagi, ini diturunin ke bawah. Lalu kita tadi sudah bisa jual, ya. Lalu kita juga sudah bisa melihat order. Nih, di sini order, ya. Apakah masih ada yang open? Nah, di sini saya nggak ada open buy. Nah, saya ada open sell karena tadi saya pasang GTC untuk stop loss, ya. Ini saya cabut dulu deh. Ya, lalu di trade down artinya adalah saya tadi kegiatan hari ini saya beli dan jual yang sudah match. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat di mana saya yang sudah match, lihat di trade down. Ya, jadi di semua ini sudah ada harganya, lalu ada jamnya, ya. Lalu kalau di order list ini adalah semua kumpulan. Jadi mau yang nggak jadi beli, mau yang sudah beli, mau yang sudah jual, dia akan muncul semua di order list ini. Oke, ini yang berikutnya. Lalu yang berikutnya kita juga sudah bisa pasang stop loss. Di mana pasang stop loss? Di advance order. Ya, pakainya yang price conditional order dulu. Ya, caranya gimana? Nanti diulang lagi. Lalu kalau mau lihat statusnya gimana, Mas? Statusnya selama dia masih ada W, perhatikan baik-baik ya. Masih ada W ini artinya Bapak Ibu sedang proses stop loss atau targetnya sedang bekerja. Itu dulu. Karena kan kalau sebelumnya statusnya working. Kalau sekarang statusnya receive. Dan selama dia masih ada huruf W-nya, W itu artinya membatalkan, artinya dia sedang bekerja. Tapi kalau misalnya seperti ini nih, udah kosong, ya, kalau kosong seperti ini artinya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dia tidak tereksekusi, ya, sampai dengan expire. Misalnya, saya pasang stop loss di 1000, ternyata sampai tanggal 15 nanti harga adaro nggak ke 1000, bahkan nanti dia naik lagi ke 1100, 1200, maka dia akan hilang. Dan W-nya juga akan hilang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, W-nya akan hilang ketika nanti dia tereksekusi. Kalau misalnya nih, hari Kamis, jangan sampai tanggal 15. Misalnya tanggal 13 aja, dia tiba-tiba udah drop ke 1000. Pasti sudah tereksekusi kan? Nah, W-nya dia juga akan hilang. Ya, atau yang ketiga deh, kita batalkan sendiri. Saya nggak jadi, saya mau pasang naikin trailing stop. Nangkep ya? Jadi kalau untuk naikin trailing stop gimana caranya, Mas? Sama seperti aplikasi yang sebelumnya. Gimana caranya? Ini. Kita batalkan dulu stop loss yang sudah kita buat. Lalu gimana caranya lagi? Kita balik lagi ke price conditional order. Kita pasang lagi seperti stop loss, ya. Cuman angkanya lebih tinggi daripada stop loss yang pertama. Itu yang disebut sebagai dengan trailing stop. Nangkep ya sampai sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau pasang stop loss, target, lalu trailing stop adalah di price conditional order dulu. Ya, untuk yang trailing stop order nanti saya akan buatkan lagi videonya khusus ya karena ini menyesuaikan dengan market juga. Oke.
Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa semuanya. Oke, saya balik lagi ke home. Ya, setelah semua fungsi order, lalu kita bisa lihat juga di sini ada quote, ya, quote ini tadi yang seperti yang kita sudah bahas. Lalu di sini ada index. Indeks ini maksudnya apa? Seluruh semua saham-saham yang ada di dunia. Lalu ada Nasdaq, lalu ada Dow Future, ada ini. Cuman saran saya nggak perlu bingung-bingung. Ini buat apa Mas? Nggak usah. Itu hanya informasi aja. Lalu di sini juga ada informasi currency. Lalu di sini ada komoditas, ya. Jadi memang ini jauh lebih lengkap dibandingkan dengan aplikasi yang lama. Cuman tolong sekali lagi penyesuaian, memang perubahan ini perlu penyesuaian. Dan saran saya yakin Bapak Ibu pasti bisa mengoperasikannya, dan ini informasinya jauh lebih lengkap dan lebih mudah digunakan sebenarnya ya. Tinggal butuh proses penyesuaian aja. Oke? Nah, ini sudah, lalu chat tadi juga sudah, news juga sudah. Ya, ini saya balik lagi ke home. Nah, lalu yang paling penting juga adalah cara baca portofolio. Di sini portofolio di account, ya, di pojok kanan bawah. Nih, Bapak Ibu nih ya, di account sini. Dipencet, nanti dia akan muncul cash seperti ini. Nah, ini bentuknya kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, cuman kita buat lebih rapi aja dan dibuat center. Sebelumnya kan dia rata kiri, ya. Di sini ada NOB, ya. Jadi NOB sekali lagi adalah apa tadi? Cash yang available untuk digunakan beli saham, atau cash yang available untuk Bapak Ibu tarik. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau narik uang, tolong lihat di NOB-nya, uang saya berapa yang bisa saya tarik, itu dulu. Ya, oke. Lalu yang berikutnya apa lagi yang mesti diperhatikan? Yang mesti diperhatikan adalah di sini ada yang namanya total aset. Ya, total aset adalah NOB ditambah market value-nya saham. Jadi kalau sahamnya cuan, kalau sahamnya loss, dia akan terlihat di dalam total aset. Contoh gini, misalnya saya waktu pertama kali deposit di RHB sebelum saya trading adalah 10 juta misalnya. Lalu setelah saya trading 3 bulan, ternyata nilai saya menjadi 10.800.000 di total aset saya. Ya, kalau misalnya seperti itu, artinya apa? Artinya Bapak Ibu ada peningkatan value saham. Artinya kalau peningkatan value saham, artinya Bapak Ibu di situ di dalamnya ada yang namanya profit. Ya, jadi total aset ini dia akan terus berubah mengikuti market value-nya saham, mengikuti harga saham yang sekarang. Tapi kalau misalnya saya depositnya 10 juta, tapi di total aset saya, ya, ini kondisinya saya belum jual sahamnya, tapi saya masih keep sahamnya, ya. Sekarang saya duitnya adalah 9.900.000. Artinya saya ada penurunan nilai aset saham, ya, dari sejak saya awal trading sampai dengan saat ini, ya. Itu baru diakuin keuntungan, baru diakuin sebagai loss, ya, atau kerugian adalah ketika Bapak Ibu sudah jual semua sahamnya. Kalau sudah jual semua sahamnya, maka Bapak Ibu sudah mengambil atau mengexercise keuntungan atau kerugian yang Bapak Ibu sudah tradingkan sahamnya. Clear ya? Oke, lalu yang berikutnya. Nah, yang penting lagi di sini adalah yang namanya unrealized gain atau loss. Jadi kalau unrealized gain atau loss di sini adalah semua kumpulan atau summary atau jumlah dari semua saham-saham keuntungan atau kerugian yang Bapak Ibu punya. Jadi kalau misalnya saya di sini saya unrealized gain atau loss, di sini warnanya hijau. Nah, di sini saya plus 2.500, tadi plus 5.000, artinya di sana saya ada profit 2.500, ada profit 5.000. Tapi kalau di sana posisinya merah, artinya Bapak Ibu sedang kondisinya unrealized, sekali lagi ya, unrealized loss kalau merah. Tapi kalau hijau artinya adalah unrealized gain. Ya, ini belum direalisasikan, belum diakui sebagai kerugian, belum diakui sebagai keuntungan, ya. Oke. Lalu yang berikutnya yang di bawahnya ini. Nah, ini apa Mas? T1, T2, T3, T4. Ini. Selama tadi di awal saya katakan NOB posisinya harus positif, jangan sampai negatif, ya. Jadi gini, kalau misalnya Bapak Ibu tradingnya NOB-nya tidak pernah negatif, tenang aja, dia tidak akan ada yang namanya kewajiban selain fee beli dan fee jual, itu aja. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu NOB-nya minus, contoh NOB saya minus 1 juta, artinya saya itu adalah minjem uangnya RHB 1 juta untuk beli saham. Ya, ketika sudah timbul minus ini, dampaknya adalah Bapak Ibu akan timbul yang namanya kewajiban untuk melunasi. Ya, oke. Kalau misalnya timbul kewajiban untuk melunasi, artinya adalah
Bapak Ibu harus lunasi dalam tempo 2 hari atau T+2 di saham. Ya, jadi saham itu baru diakui uangnya masuk, uangnya keluar adalah 2 hari sejak transaksi. Ya, contohnya gini, ini supaya nggak miss ke depannya karena teman-teman banyak yang miss di sini. Misalnya saya minjem uang 1 juta, artinya NOB saya minus 1 juta. Cara melunasinya gimana, Mas? Cara melunasinya ada 2. Bapak Ibu dikasih tenggang waktu 2 hari, ya, dengan cara yang pertama adalah dijual lagi sahamnya, ya, atau yang kedua adalah deposit senilai dengan minusnya. Depositnya kemana? Ke nomor RDN. Nih, nomor RDN nanti saya kasih lihat. Nomor RDN. Ya, mir ya. Oke. Tapi konsekuensinya, kalau misalnya saya belinya hari ini minus 1 juta, tapi saya baru jualnya adalah katakan hari Senin, misalnya gitu. Ya, maka nanti Bapak Ibu akan ada selisih hari di mana antara settle beli dengan settle jual. Nanti jangan heran kenapa kok saya disuspend, padahal saya sudah jual sahamnya. Iya, Bapak Ibu sudah jual sahamnya, NOB-nya sudah plus, tapi jualnya itu adalah jeda hari. Tapi kalau misalnya gini, saya minusnya, saya tadi pagi tradingnya terlalu semangat, Mas, saya tiba-tiba minus 1 juta, tapi sore ini saya sudah lunasi kok, saya sudah jual lagi sahamnya. Nah, kalau misalnya jual di hari yang sama, itu tidak akan ada yang namanya kewajiban, tidak ada yang namanya utang. Itu kita sebutnya netting. Jadi Bapak Ibu minjem hari ini, jual lagi nanti sore, itu Bapak Ibu dipastikan tidak akan ada yang namanya utang. Tapi kalau misalnya saya minus 1 juta hari ini, saya baru jualnya hari Senin, ya pasti itu akan ada selisih antara settle beli dengan settle jual, di mana nanti akan timbul yang namanya suspend, walaupun Bapak Ibu sudah jual. Nangkep ya? Jadi jangan heran, loh, ini kok saya masih nggak bisa beli, padahal saya sudah plus. Iya, sudah plus, tapi plusnya itu adalah beda hari. Ya, atau caranya gimana, Mas, supaya saya langsung bisa trading hari itu juga? Deposit senilai minusnya, itu aja. Ya, kalau Bapak Ibu deposit mau di hari Senin, mau di hari Selasa, itu sudah dipastikan dia langsung otomatis terbuka sampai posisi NOB-nya plus. Ini dulu, tolong diperhatikan baik-baik supaya nanti ke depannya nggak ada masalah ini lagi, ya. Oke. Lalu yang berikutnya, jadi ini tidak perlu diperhatikan selama Bapak Ibu tradingnya pakai NOB aja atau pakai nilai cash yang Bapak Ibu khususkan memang di saham untuk trading, ya. Oke, lalu yang berikutnya di sini ada stok. Nah, stok ini adalah semua tadi kegiatan saya yang mau beli, saya mau jual, semuanya di sini. Ya, ini adalah kumpulannya. Nanti kalau Bapak Ibu beli 10 saham, maka di sini akan muncul 10 saham. Ya, tapi kalau untuk Mas, sebenarnya yang ada di portofolio saya yang mana? Itu adalah yang di stock list. Nah, yang di stock list ini lihat ya. Tuh, ada row, ya, stock list. Ya, ini di sini kurang lebih sama ya, ada average, lalu ada last price, ada profit or loss, ada lot-nya, ada profit percentage-nya. Oke? Jadi kurang lebih sama. Ya, yang beda adalah dibandingkan dengan aplikasi yang lama, ada yang namanya client report. Ya, client report ini yang biasanya Bapak Ibu terima via email. Ya, sekarang Bapak Ibu terimanya adalah bisa diakses langsung dari aplikasi. Tapi di email juga terima pasti. Ya, kita tetap kirimkan juga. Oke, ini bisa diklik. Ini karena saya tidak ada PDF viewer, tapi kalau di handphone langsung nanti dia akan yang ada PDF viewernya, dia pasti akan langsung keluar. Oke, lalu yang berikutnya adalah yang paling baru di profile. Ini saya nggak bisa buka karena ini data pribadi semua. Ya, kalau nanti Bapak Ibu pencet, nanti di dalamnya semua ada data KTP, lalu ada data nomor telepon, lalu ada data RDN dan lain-lain. Ya, nanti Bapak Ibu tinggal lihat aja di situ. Kan biasanya sebelumnya kan nggak bisa ngecek tuh buku tabungan pribadi saya yang mana, Mas. Nah, sekarang Bapak Ibu udah ada. Ya, pencet aja yang di profile, nanti dia akan muncul. Lalu ada nomor teleponnya, ada nomor KTP-nya, ada nomor rekening pribadinya, ada nomor RDN-nya, semuanya ada. Ini jauh lebih lengkap. Jadi kalau dibilang aplikasi baru ini lebih nggak enak, saran saya adalah tolong ini dibiasakan lagi karena ini sudah paling komplit. Ya, oke. Jadi kurang lebih itu aja untuk portofolio. Ya, kalau ini lihatnya di stock list untuk saham apa aja yang masih saya pegang dan profitnya berapa di sana semua. Ya. Oh ya, untuk yang ketinggalan tenang aja, nanti video ini akan saya share. Tenang aja, nanti Bapak Ibu bisa ulang-ulang lagi sampai Bapak Ibu puas untuk cara beli, cara jual, atau cara pasang stop loss dan targetnya tadi, atau cara baca si portofolio. Tenang aja ya. Jadi nanti akan saya share video ini setelah ini selesai. Oke? Ya.
Jadi ini saya kembali lagi ke home. Nah, kalau saya mau lihat live thread yang full gimana? Nih, di bawah ini saya kenalin dulu ya. Di bawah ini ada yang namanya live thread, dipencet aja. Dia akan terus jalan. Nah, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau lihat LQ45 aja boleh nggak? Enak kan? Jadi yang sebelumnya ini live thread ini adalah semua saham, mau saham-saham yang hidup dan mati ya, yang harganya 50 tiba-tiba hidup, dia akan keluar di sini. Tapi kalau di saham LQ45 yang khusus LQ45 aja. Jadi saham-saham mana aja yang di LQ45 yang ada thread list-nya. Yang ada live thread-nya ya. Tapi ini juga bisa dipilih. Tuh, mau sektor apa? Misalnya saya mau lihat live thread tapi yang khusus perbankan. Silakan. Tuh, jauh lebih lengkap kan dibandingkan dengan yang sebelumnya. Lalu saya mau lihat dong yang live thread-nya tapi yang syariah, ISSI. Tuh. Ya, tapi kalau Bapak Ibu pusing ya nggak usah dilihat ya. Karena ini memang tidak perlu lihat kalau untuk trading juga. Oke, lalu yang berikutnya ada watchlist. Nah, sekarang bikin watchlist jauh lebih gampang dibandingkan dengan yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya saya yakin Bapak Ibu bingung juga cara pasang cara pasang stop watchlistnya. Nah ini, kalau misalnya saya mau ganti, ya, ini tinggal dipencet aja, ini watchlist. Ini saya mau hapus. Tinggal kalau misalnya saya mau menambahkan di sini, tinggal klik aja di sini. Sama mana yang mau saya tambahkan. Kalau saya mau menghilangkan, ini di unchecklist, lalu dibalik lagi. Tuh, alinya sudah hilang. Ya, jadi dan ini bisa dinamain. Mau namanya apa? Contoh deh, saham cuan. Sorry ini. Nih ya, ini jadi harus dibikin dulu di sininya. Nah, tuh, mau cara namanya gimana ini tinggal dipencet aja. Tuh, misalnya saya mau ada Adaro, lalu ada saham BRI. Contoh aja, langsung di close aja. Tuh, selesai kan? Dan di save jangan lupa. Tuh, are you sure? Ya, oke. Save, selesai. Jauh lebih gampang pasang watchlistnya di sini. Ya, oke. Itu. Jadi kurang lebih itu aja kalau untuk fitur-fitur yang baru. Tadi saya ada satu PR yaitu adalah fitur untuk fitur trailing stop. Kenapa saya nggak jelaskan di saat ini karena mempertimbangkan kondisi market juga. Jadi Bapak Ibu tetap disiplin pada stop loss yang ada di S2 atau S3-nya Tiara dulu untuk saat ini. Nanti setelah marketnya sudah mulai recovery, nanti saya akan kasih videonya lagi khusus untuk yang trailing stop. Ya, jadi kurang lebih itu aja. Jika ada pertanyaan silakan diketik. Cuma kalau untuk pengulangan tenang aja, nanti video ini akan saya share ke Bapak Ibu semua. Ya, oke, di sini ada yang tanya. Bentar ya. Kalau ada pertanyaan silakan ketik aja di sana. Nah, kalau untuk yang tidak bisa login atau tulisannya invalid di dalam aplikasi yang baru, tolong hubungi call center support online trading yang di pusat. Itu nomor teleponnya ada di bagian nanti saya kirimin deh nomor telepon untuk call centernya. Jadi tinggal nanti Bapak Ibu minta untuk diaktifkan atau direaktifkan lagi di aplikasi baru. Nanti sebutin aja username-nya. Username itu yang 3 huruf 4 angka atau 2 huruf 4 angka atau 3 huruf 3 angka ya. Oke. Username yang Bapak Ibu terima di email ya. Oke, di sini ada pertanyaan lagi. Tadi untuk membatalkan tadi sudah ada ya Pak ya, tinggal ini Pak Timbul tinggal dicek lagi nanti ya video yang saya kirim. Tinggal diulang lagi cara membatalkannya gimana, ada di menu order Pak, tinggal diklik withdraw ya. Oke deh, ini deh saya kasih cara membatalkan dulu ya. Oke, ini saya kasih sedikit deh nggak apa-apa. Misalnya ini saya beli sahamnya, ini sebagai contoh ya. Kalau beli kan yang bisa dibatalkan itu adalah yang posisinya open. Kalau posisi match udah nggak bisa dibatalkan. Ya, contoh saya mau beli BRI, tapi saya belinya di bawah 2.500. Nih, 2.500, saya beli 5 lot. Ya, saya langsung klik buy. Confirm.
Misalnya gini ya, ini kan, saya lihatnya gimana? Setelah saya buy, saya ternyata mau membatalkan ordernya. Ini berlaku juga untuk yang sell ya. Ini dari pertanyaan dari Bu Mahdalena. Ini berlaku juga untuk yang sell. Cara ngeliatnya di mana? Ini saya turunin dulu ya, Bapak Ibu ya. Turunin ke bawah. Pencet yang ini, 3 strip ini, cari order. Nah, pilih yang di open buy atau open sell. Nanti ada 2 kemungkinan. Kalau tadi kan saya coba untuk mau beli BRI ya. Kalau misalnya ini, nah cara membatalnya gimana? Ibu pencet yang W. Klik confirm. Ini pasti membatalkan. Ya, klik confirm. Selesai. Sudah tidak ada yang posisi open buy. Jadi kalau sudah posisi open buy kosong, lalu posisi open sell kosong, artinya Bapak Ibu tidak ada antrian. Dan itu aman, selesai. Gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, tadi yang terkait best bid price, kenapa berubah jadi best offer price? Ini tadi saya katakan sekali lagi, saya akan tanyakan dulu ke divisi terkait, karena ini langsung bersentuhan dengan divisi IT-nya. Nanti saya coba tanyakan. Cuman untuk saat ini, cara mensiasati stop loss gimana? Tadi, pakai yang last price, dan pakai yang sama dengan itu dulu. Ya, oke. Lalu yang berikutnya, 3 titik di browser Chrome, sebelah kanan. Oh, bukan ya. Oke, itu aja ya mungkin. Oh, ini Pak Thomas, di profil nomor handphone saya tidak update. Ini untuk Pak Thomas, tolong chat ke saya nomor telepon yang paling barunya. Nanti untuk datanya saya akan submit ke pihak pusat supaya diupdate lagi. Ya, untuk terkait data di sini kan ada data account. Ini saya nggak bisa buka ya. Di profil ini coba dipencet, nanti semua data KTP, nomor telepon, lalu alamat email, alamat rumah, nama pasangan, nomor buku tabungan, semua ada di sana. Nanti Bapak Ibu tinggal lihat di sana. Kalau misalnya ada perbedaan, tolong info ke saya supaya nanti saya bisa ngomong lagi ke pusat dengan dibuktikan ininya ya, lampirannya. Tapi kalau nomor handphone kasih tahu aja nomor handphone mana yang masih aktif. Oke ya. Oke, itu aja mungkin untuk saat ini. Jadi kurang lebih untuk overall memang mungkin Bapak Ibu masih belum terbiasa ya. Jadi saran saya ini bisa karena terbiasa, tolong tinggal dilihat lagi karena untuk saat ini justru aplikasi ini yang paling baru, yang paling update, dan secara user interface pun saya lebih satu layar ini bisa mencakup beberapa informasi. Kalau yang sebelumnya kan hanya mencakup hanya satu layer itu aja ya. Tapi kalau ini kan saya bisa langsung lihat order, saya bisa langsung lihat indeks, lihat quote, lihat chart, bisa langsung semua. Gitu ya. Jadi saran saya memang perubahan ini sebenarnya sudah direncanakan dari awal tahun, cuman karena baru terrealisasi sekarang, jadi kita baru bisa migrasi saat ini. Jadi tinggal dibiasakan lagi aja. Ya, oke. Ini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kalau terkait pengulangan, tolong nanti diulang lagi aja video ini karena nanti akan saya share juga. Ya, itu aja mungkin. Ya, jika tidak ada pertanyaan lagi terkait teknis secara langsung, saya sudahi dulu untuk tutorial penggunaan aplikasi Arabis hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti jika ada yang kurang jelas, tolong tanyakan di grup atau boleh japri ke saya juga. Tapi tolong jangan di grup Air Hunter ya, tapi di grup yang khusus untuk RHB-nya. Ya, untuk saat ini terima kasih. Selamat sore.